Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alsyahidah Wahyunaila dari kelas 4D di 4TKI dengan NIM 2241420009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil self-assessment tentang bagaimana saya mengenal diri saya sendiri, yang saya kaitkan dengan materi dari ceramah Dr. Aisyah Dahlan. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana teori yang dijelaskan dalam video bisa saya hubungkan dengan kondisi diri saya secara nyata. Berikut adalah daftar isi dari presentasi saya. Saya akan membahas mulai dari latar belakang, kemudian siapa saya, kelebihan dan kekurangan, pengembangan diri, nilai dan prinsip hidup, hingga kesimpulan. Dengan urutan ini, saya berharap penjelasan saya bisa lebih runtut dan mudah dipahami. Kemudian ada latar belakang. Kenapa self-assessment itu penting? Saya mengambil 3 poin utama, yaitu untuk membantu mengenali diri sendiri, mengetahui potensi dan kelemahan, menjadi dasar pengembangan diri. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh cara kerja otak, kebiasaan, serta pengalaman hidup masing-masing individu. Oleh karena itu, self-assessment menjadi penting karena membantu kita memahami diri sendiri secara lebih dalam, bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi juga dari cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa lebih mudah menentukan langkah untuk berkembang. Kemudian ada siapa saya? Saya adalah mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Saya juga suka belajar hal baru dan saya juga tertarik pada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi, saya juga memiliki sisi yang untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam video bahwa setiap orang memiliki kecenderungan karakter yang berbeda, dan itu adalah hal yang wajar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Dari karakter tersebut, saya memiliki beberapa kelebihan. Saya bisa lebih fokus dan teliti, terutama dalam mengerjakan tugas. Saya juga cukup cepat memahami materi, terutama jika saya mempelajarinya dalam suasana yang tenang. Selain itu, saya juga mampu bekerja secara mandiri dan bisa tetap bekerja dalam tim. Menurut saya, kelebihan ini cukup membantu saya dalam menjalani perkuliahan di teknik kimia. Namun, saya juga menyadari bahwa saya memiliki beberapa kekurangan. Saya cenderung terkadang overthinking, yaitu terlalu banyak berpikir terhadap suatu hal. Selain itu, saya juga cenderung menyendiri karena lebih nyaman dalam suasana tenang. Hal ini kadang membuat saya berpikir dan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memperbanyak interaksi sosial dan aktif dalam diskusi. Untuk yang berikutnya, yaitu ada pengembangan diri. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya mulai melakukan beberapa langkah pengembangan diri. Saya mencoba berlatih untuk lebih aktif
dan saya juga membuat to-do list dari apa yang akan saya kerjakan dan belajar mengontrol pikiran agar tidak terlalu overthinking dan mencoba fokus pada solusi daripada masalah. Saya juga berusaha keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit, karena saya menyadari bahwa perkembangan tidak akan terjadi jika saya tetap berada di posisi yang sama. Hal ini juga sesuai dengan disampaikan dalam video, bahwa kita perlu memahami diri dan mengelola emosi agar bisa berkembang. Kemudian ada nilai dan prinsip hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, saya memegang beberapa nilai dan prinsip. Di antaranya adalah tanggung jawab, kejujuran, konsisten, dan pantang menyerah. Saya percaya bahwa setiap tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kejujuran adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, saya juga berusaha untuk konsisten dalam belajar dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Menurut saya, nilai-nilai ini penting sebagai dasar untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Melalui self-assessment ini, saya mulai memahami kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Saya juga menyadari bahwa saya masih dalam proses berkembang, dan saya memiliki tanggung jawab untuk terus memperbaiki diri. Dengan mengenal diri, saya berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup presentasi ini, saya ada pantun. Pergi ke kampus naik sepeda, singgah sebentar membeli jajan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga presentasi saya berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.